Selamat sore, namo samya nadi budaya. Terima kasih sekali untuk pembukaannya, Niko, bagus ya. Ke depan mudah-mudahan Niko bisa jadi Dharma Duta juga ya. Betul? Setuju? Masih muda, ganteng, dan yang penting jomblo. Udah ada? Sudah punya pacar? Berapa? Satu. Baru satu. Ya, baik Ibu Bapak, kita buka dulu dengan pembacaan puja wacana. Ya, kita baca bersama-sama. Prawandana adalah pujian mengagungkan Adi Buddha, Buddha Gautama, ya, dan tentu saja para bodhisattva dan mahasatwa. Maka seperti kalau Ibu Bapak lihat di tradisi Jawa, ketika mereka menghormat kepada raja, mereka meletakkan tangannya itu di dahi. Kalau ketemu raja kan gini kan, karena mereka menjunjung raja. Dan saya sering melihat umat Buddha yang satu tangannya di dada, ya, satu garuk-garuk kepala. Saya pikir ada baiknya, tidak ada salah benar ya, Buddhisme. Saya pikir kita semua setuju mengajak kita untuk berpikir kritis dan logis, ya, betul? Jadi memang sebaiknya bisa seragam sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tapi kalau Ibu Bapak melihat kenapa tangannya di atas, ada alasannya. Ada alasannya. Kita baca sama-sama. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Samyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Buddha. Terpujilah para Buddha dan para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga apa yang kita lakukan bersama selama 2 hari bisa menambah pengetahuan, kebijaksanaan dan praktik Buddha Dharma kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita dan juga bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, ya. Oke. Yang daftar katanya 1000 ya. Ya, di luar gerimis, mendung, tapi it's okay. Terima kasih Bu Bapak telah hadir duluan, datang duluan. Dan saya juga mohon maaf, saya macet ya, terjebak. 2 alasan kenapa. Satu, karena saya memilih tempat tinggal yang cukup tidak dekat dengan wihara. Terakhir waktu sebelumnya saya nginep di Red Planet, terlalu dekat, saya esok sampai. Cuman saya punya kendala karena saya hobi kerja di kamar, jadi di kamar hotel itu nggak ada mejanya, nggak ada meja. Dan terakhir Niko bawa bangku dari wihara ke hotel. Tadi bahas masih ingat, iya saya bawa bangku kok, ya. Jadi saya cari tempat yang lain. Kalau di peta kelihatannya dekat, tapi ternyata lumayan ya. Ternyata tadi kita nggak baca, mohon maaf ya Bapak. Jadi kita mulainya yang terlambat. Nah, saya mau mengingatkan semua bahwa yang kita pelajari sekarang ini adalah kursus dasar agama Buddha. Dasar, masih dasar. Kenapa kita sebut dasar?
Karena ajaran Buddha itu kan luas sekali, betul ya, luas sekali. Tradisi Tibetan, Mahayana maupun Sanskerta Pali mengakui ada 84.000 pintu dharma, 84,000 of teaching. Buddha mengajarkan dharma berapa lama? 45 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Muhammad ataupun dengan Yesus sendiri, maka Buddha paling lama. Dan catatan-catatan perjalanan Buddha itu luas. Yang mana yang mau kita pelajari? Nah, stres dulu. Jadi kita perlu mempelajari sesuatu yang dasar. Kenapa dasar? Karena kita ingin umat Buddha itu, di kursus dasar agama Buddha itu didesain, dirancang agar ibu bapak belajarnya itu kayak orang nanggung. Aduh, nanggung banget sih. Jadi ada rasa penasaran. Kalau udah penasaran, apa yang Anda akan lakukan? Cari yang lebih dalam. Dengan ketersediaan internet, media yang di mana-mana, buku dan sebagainya, Buddha Dharma tidak seperti dulu ketika misalnya si Tong Samcong sama tiga orang itu. Masih ingat? Sun Gokong, apa lagi? Cupakai. Ini kenapa pas ngomong Cupakai semuanya ingat ya? Sama yang satu lagi sering dilupakan, siapa namanya? Kucing. Apa? Kucing. Wuci, ya. Ada banyak pakar budaya Tionghoa. Mereka datang dan pergi dari Tiongkok pergi ke India, ke barat, ngambil kitab suci dan balik lagi. Sekarang Anda kan nggak perlu kan, tinggal klik www.google.co.id, klik misalnya bodhicitta, sila dan paramita semua. Nah, cuman kalau pertemuan tatap muka kan kita bisa ketemu orang, terus bisa diskusi ya. Dan yang jelas khusus dasar agama Buddha yang kita sekarang sedang jalanin, kalau di Indonesia, Pak MBI Kota Palembang adalah MBI kedua yang telah belum menyelesaikan, baru mulai soalnya, telah akan menyelesaikan semua 12 judul-judul. Kita dilepas dulu dari kuliah. Dan kerjasama antara Pusdiklat Agama Buddha Indonesia dengan jadi tempat kita belajar, tempat saya bekerja, Pusdiklat Agama Buddha Indonesia dengan Majelis Budaya Indonesia di seluruh Indonesia, kelihatannya sudah mulai akan terwujud. Nanti KDAP itu akan dibawakan oleh juga banyak para wanita dan dharma dan bisa dilakukan di mana-mana. Daerah yang pertama kali menyelesaikan semuanya 12 judul adalah Wihara Buddha Dharma Bali. Kedua adalah ini, nanti MBI Tanjung Pinang berikutnya. Dan harapannya setelah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau memang tertarik ingin mengabdikan dirinya lebih jauh buat Buddha Dharma, saya akan ajak MBI Kota Palembang dan tentu saja MBI Sumatera Selatan untuk melakukan pelatihan kepanitaan. Ya. Jadi ibu bapak, ya, saya yakin dengan pengetahuan dan pengalaman Anda semua bisa belajar dari Dharma Duta. Ya. Loh, kenapa jadi Dharma Duta? Nanti soalnya bikunya sedikit. Ada yang mau anaknya jadi biku? Semua ketawa-ketawa. Ya, oke. Baik. Nah, kita lihat dulu ya. Sambil duduk nanti baru berdiri. So, yuk mengingat yang sudah dipelajari. Nah, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Ya ibu bapak, belajar untuk diingat atau dikuasai? Iya, kita belajar untuk paham. Kami ya mahasiswa sekarang gini, mahasiswa S1 S2, S1 masih kalah, mahasiswa S2 S3 itu kalau ujian bapak ibu tahu nggak ngapain? Buka buku. Soalnya dibawa pulang, jawab di rumah nanti nyampe kampus dikumpulin. Nggak relevan lagi di zaman ini belajar itu ngafal, nggak relevan, ya tidak relevan. Sekarang belajar itu biar paham. Oke. Jadi kita lihat perumpamaan tentang sulitnya terlahir sebagai manusia. Masih ingat nggak kisah pemuda dari Sukolodi? Nggak ingat nggak apa-apa, ya. Jadi loading itu kalau di teks Lamrin di Liberation in the Palm of Your Hand cerita tentang seorang pemuda yang pergi dari kota Loding ke kota lain. Lalu ditanya
Anda asalnya dari mana? Saya datangnya dari loading. Dan orang yang bertanya bingung. Kamu ini datang dari sebuah kota, sebuah tempat sumber emas. Lalu kamu mengembara ke kota lain. Ini maksudnya apa ya? Kamu ini bodoh, intinya begitu. Perumpamaan ini untuk menjelaskan banyak manusia ingin lahir di alam surga. Banyak penghuni alam surga ingin lahir di alam manusia. Bukankah kita suka diiming janji-janji surga ya? Percayalah dan engkau akan diselamatkan, saudara. Sudahkah Anda menerima Buddha sebagai juru selamat? Ups, maksudnya begini. Nah sedikit ini Bapak Ibu, percaya nggak kalau Ibu Bapak sudah lahir di surga? Ya, Anda lahir di surga. Yang benar, yes. Nggak percaya? Mari kita belajar suku kata. Surga, su dan ga. Sur itu kan sukanya orang, lu sure banget sih gitu. Hal-hal yang enak disebut apa? Sur gitu. Sur itu artinya su. Su artinya menyenangkan, bahagia. Ga itu artinya ganti, kelahiran. Jadi surga artinya kelahiran yang membahagiakan, yang menyenangkan. Saya mau tanya Ibu Bapak, bahagia nggak hidupnya? Enggak sih Ibu Bapak. Oh, amin. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan hewan dan hantu kelaparan dan ya alam neraka, kita ini termasuk penghuni alam baik. Jadi Anda tidak perlu janji surga. Karena kenapa? Anda sudah lahir di surga. Sebagai apa? Manusia. Ya. Kalau itu kan alam dewa sebetulnya. Oke. Kedua, seekor cacing yang bersujud. Bisa nggak cacing itu bersujud? Nggak bisa. Ya. Jadi dikatakan seperti seekor cacing yang bersujud maka hampir tidak mungkin itu. Sehingga kelahiran kita ini adalah kelahiran yang sangat langka. Selangka apa? Sesulit apa? Sesulit seekor cacing yang mau bersujud. Yang ketiga adalah jumlah pasir di kuku Buddha. Ya, jumlah pasir yang ada di kuku Buddha. Lebih banyak mana jumlah pasir di kuku Buddha atau jumlah pasir di Sungai Gangga? Tentu saja di sungai. Nah, jumlah manusia cuma sebanyak jumlah pasir di kukunya Buddha. Masa iya? Iya. Berapa miliar jumlah manusia? 6, karena ada surveinya Bu. Ada yang pernah mensurvei jumlah kecoa-kecoa, tikus-tikus? Ya, nggak pernah. Itu ada, kalau kita suka nonton Geographic Channel ya, makhluk-makhluk alam laut yang sekali bertelur melahirkan ikan itu siapa yang hitung? 1, 2, 3, nggak ada. Betul? Jadi kalau jumlah kita 6 miliar ya sedikit. Dan dikatakan jumlah bahwa makhluk yang lahir di alam dewa ketika masa kehidupannya habis, ya, sedikit sekali yang bisa lahir kembali di alam dewa. Sedikit sekali. Lebih banyak makhluk-makhluk yang lahir di alam-alam yang rendah. Makanya waktu kita bilang semoga semua makhluk bahagia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ini Bu ya, yang tidak terlihat ini nggak melulu tuh yang pocong, kita bolong, enggak, genderuwo enggak. Di rumah ibu bapak kan ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat kan? Semut-semut di dinding, kayak lagunya Umi Mesa tahu? Malu aku malu. Sama siapa? Pak, ya itulah. Jelas. Dan yang keempat, perumpamaan yang paling populer juga di Dhammapada suka dibahas adalah tentang seekor kura-kura yang buta. Kalau kura-kura buta ini tinggal di mana? Samudra ya, luas. Kemudian apa yang dia lakukan setiap 100 tahun sekali? Ngambil nafas. Kemudian di samudra ini ada apa? Gelang-gelang kan. Kalau dia ngambil nafas, kemudian gelang-gelangnya persis masuk ke dalam lehernya, maka dia bisa jadi manusia. Tapi kita semua dulu kura-kura. Oke, ini perumpamaan ya. Terus kita juga pernah belajar 3 kapasitas praktisi. 3 jenis praktisi manusia atau 3 praktisi mendasar, menengah, dan agung. Nah, ini sama dengan tipe-tipe manusia pada umumnya. Untuk apa manusia hidup?
paling mendasar dan kebanyakan manusia hidup adalah untuk menikmati kenyamanan. Atau paling baik, atau lebih dari hanya menikmati kenyamanan, makhluk-makhluk ini adalah, atau manusia-manusia, makhluk-makhluk melakukan apapun juga, belajar hanya untuk membuat dirinya improve better, atau paling tidak lagi lahir di alam manusia. Nah, Buddhisme, umat Buddha hindari motivasi dasar atau motivasi yang paling rendah, bahwa kita belajar dharma, bekerja dan sebagainya hanya untuk hidup lebih baik, atau paling tidak kita lahir di alam surga. Masuk ke motivasi kedua adalah ketika kita mempelajari Buddha Dharma, kita sepenuhnya meyakini ya, ini untuk ketika kita sudah benar-benar paham ya, hidup adalah duka. Ketika kita paham hidup adalah duka dan hidup di alam samsara yang tidak menyenangkan, kemudian kita bertekad, saya mau mengakhiri siklus kehidupan saya di alam samsara. Ini motivasi menengah. Nah, di motivasi agung atau motivasi yang tinggi, seseorang atau satu sosok atau makhluk sadar bahwa hidup ini duka, samsara tidak menyenangkan. Saya nggak mau di samsara. Saya mau putuskan ikatan kelahiran dan kematian. Dan bukan buat saya doang. Saya mau juga nolongin semua makhluk. So, ibu bapak perhatikan kisah hidup Siddhartha. Siddhartha nggak boleh keluar istana. Begitu keluar istana, apa yang dia lihat? Pikachu, Pokemon. Enggak, apa yang dia lihat? Orang tua, sakit, orang meninggal dan bertapa. Enggak pernah lihat orang sakit, orang tua, orang meninggal. Begitu lihat, dia tanya sama bapaknya, lo buat apa kita capek-capek hidup ya? Itulah hidup lah. Tua, sakit, mati, udah pasti. Lo kan mana enak, ngapain capek-capek? Siklus. Sama kayak kita atau ibu bapak kalau pernah perhatikan orang main berbisnis misalnya, siklusnya kan gitu, capek-capek kerja, karena dibagi pajak ya. Duka. Atau Anda ngalamin senang, selesai. Nah, itu siklusnya gitu aja. Ayo akhiri. Siddhartha melihat saya, lihat kan, ketika dia mau pergi melepaskan ke dunia ini itu buat siapa? Buat dia doang atau buat semua makhluk? Semua makhluk. Jadi ibu bapak perhatiin ya, walaupun teks-teks yang sesi awal kita ini akan lebih banyak condong ke tradisi Sanskerta Tibet, tapi dasar Pali dan Theravada itu tidak terpisah. Sebagai seorang yang kita di Wihara Budayana, Anda bisa belajar banyak referensi teks. Motivasi agung ini kan biasanya waktu saya sekolah nggak pernah nih belajar begini, teks-teks Tibetan, ya, tradisi agama Buddha Tibet, ya, itu hampir tidak pernah dipelajari di sekolah. Yang kebanyakan dipelajari teks-teks Pali. Begitu dirangkum, nyambung. Motivasi agung bisa ibu bapak lihat di diri seorang Siddhartha. Nah, kadang-kadang saya suka nakal ya. Nakalnya, boleh nggak nakal dikit? Ya, biar motivasi ibu bapak ya. Sebenarnya umat Buddha itu, kan orang bilang, kalau di masa agama Buddha awal, mereka menyebut Hinayana dan Mahayana. Perdebatan terjadi karena orang Hinayana menganggap orang Mahayana itu omong besar. Apa omong besar? Ah, sok mau menyelamatkan semua makhluk, lu aja belum tentu selamat. Orang yang nggak bisa berenang nggak bisa menyelamatkan orang yang kelelep. Dicoba aja ibu, mati berdua aja. Jelas? Setuju dong? Nah, orang Mahayana bilang, lu orang Hinayana tuh hina, kecil. Motivasi kamu tuh kecil, motivasi kamu tuh nomor 2. Kamu tuh gak peduli sama makhluk lain. Kamu itu cuma kamu aja yang mau lepas dari samsara. Mikir, banyak orang yang masih menderita. Kamu tuh cuma berlatih buat diri kamu, makanya kamu tuh hina. Hina ini bukan hina, tapi kecil. Ini berantem tuh orang. Mari kita kembali ke motivasi awal. Sebenarnya
Mari kita lihat sosok Siddhartha itu lebih ke yang mana. Nah, tapi kembali ke urusan berenang ya Bu ya. Kalau misalnya ada orang kelelep, kita kan nggak bisa berenang kan? Tapi kan bisa ngelemparin pelampung Bang. Bukan cuma diliatin. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga kamu terlahir di alam bahagia setelah kematianmu di kolam renang itu. Saya nggak bisa berenang, maafin ya. Bahkan Anda tidak bisa berenang pun, kita bisa tetap berupaya untuk nolong. Oleh sebab itu Ibu Bapak, mulai besok kalau nggak bisa berenang, belajar. Ada dua manfaat, satu biar nggak kelelep, kedua bisa tolongin orang. Apalagi hubungannya sama praktek Buddha Dharma, ya inilah kita memang harus mulai praktik. Itulah sebabnya KDABC judulnya Dharma Pedoman Hidup. Ini sebenarnya saya tanya suka ada dua tema, yang dua aja mau lebih bagus, ya oke. Dan yang kita bahas intinya bicara tentang bodhicitta, ya. Ada 4 judul nanti, ya, bodhicitta dan 6 paramita. Kemudian nanti kita kupas sila ya, moralitas. Besok kita belajar sedikit tentang samadhi. Walaupun samadhi itu sebenarnya ya baiknya bukan diomongin, tapi diapain? Dipraktikkan. Ya, makanya samadhi itu ceritanya nggak panjang. Sama kayak orang belajar kue kan mesti ngapain? Dicoba ya Bu ya. Kalau cuma diomongin tuh nggak jadi tuh. Pempeknya cuma jadi imajinasi, nggak jadi. Oke, baik. Terus yang terakhir kita bicara tentang tanya. Ya, jadi khusus dasar agama Buddha, sekali lagi saya ingatkan untuk memotivasi ibu bapak teman-teman semua untuk mulai tertarik belajar. Apalagi sekarang dunia begitu lengkap, cari di mana-mana pun ada. Oke, kita masuk tentang bodhicitta dan tentang paramita. So, cita seperti ibu bapak ketahui akar kata Sanskerta atau Pali, dan bahasa Indonesia banyak menggunakan akar kata Sanskerta. Itulah sebabnya kita harus pede jadi umat Buddha, ibu bapak. Jadi umat Buddha di Indonesia. Mengapa? Karena banyak kata-kata dalam bahasa Sanskerta itu yang kemudian dipakai di dalam bahasa. Waktu saya pernah belajar bahasa Sanskerta dengan beberapa teman-teman bule, mereka kesulitan mengeja. Kalau orang Indonesia belajar Sanskerta nggak ada masalah. Ya, so cita, batin sering diterjemahkan batin, pikiran, kesadaran itu minyannya, tapi juga bisa. Bodhi datang dari kata bud, kesadaran. Ya, bahasa Inggris itu awaken. Awaken itu melek, sadar. Nah, saya analogikan seperti ini. Ibu bapak tidur, terus mimpi buruk, dikejar-kejar petugas pajak, disamperin ya, didatangin ke rumah, diteleponin, ayo. Tapi kalau dikejar-kejar petugas pajak, berarti ibu bapak kan konglomerat, positifnya gitu. Cuma negatifnya belum lapor. Apa mungkin taruh di Singapura ya, 4% dibayarin bank, nggak apa-apa lah. Kalau ikut beritanya belakangan tahu. Jadi Anda tidur, mimpi, dan mimpi itu rasanya nyata. Pernah nggak? Biasanya itu kalau dikejar-kejar hantu. Tapi ada satu momen, ada satu titik, lalu Anda sadar, gue kan lagi mimpi. Gimana perasaannya? Pernah itu? Ya, teman-teman pernah mimpi buruk, lalu sadar, tapi masih dalam keadaan tidur nih, sadar, kan saya lagi mimpi. Gimana perasaannya? Lega, apa-apa kejar-kejar aja deh. Terus tiba-tiba hantunya jadi ciut, terus berubah jadi Pokemon kan? Nah, kalau boleh saya menganalogikan, perubahan itu sadar. Ya, batin yang sadar. Kita manusia biasa masih penuh kilesa, ya, kilesa,
loba, dosa dan moha. Dan kadang-kadang bersih, kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok-bengkok ya, betul ya. Nah, ada momennya ketika kita harus melakukan satu, dan ada saatnya ketika perbuatan dan ucapan kita itu motivasinya atau landasannya bukan kesadaran tapi kelesatan. Mungkin tadi ada macet terus maki-maki orang gitu. Itu kan, nah apa yang mendasari kita melakukan itu? Kebencian. Tadi kita lihat ada ibu-ibu nyetir sepeda motor kemudian ditangkap polisi. Salah dia juga sih ya, udah merah dia jalan terus. Ditangkap, kunci dicabut. Set, itu biasanya normalnya ini polisinya rese. Apa dasar pemikiran, perbuatan, atau ucapan itu? Pasti bukan yang baik. Pasti dilandasi oleh pressure, loba, dosa dan moha tadi. So, awakened mind atau pikiran yang melek, terbuka, nah itu disebut body. Nah, niat untuk menyelamatkan semua makhluk, itulah disebut sebagai bodhicitta. Tekad agung para bodhisattva, para mahasatwa, semua Buddha, seperti kita bicara tentang Siddhartha tadi, adalah bodhicitta. Jadi kita umat Buddha biasa bisa membangkitkan ya bodhicitta. Nah, kalau sudah punya, salah satu ciri yang paling kelihatan, ibu bapak tidak akan pernah menyakiti orang lain. Mari kita lihat kenapa. Di sini ada yang namanya 7 points of cause and effect instruction. Ada kan teksnya ya di situ ya. Mengapa? Satu. Ini. So the landasan, the foundation. Satu. Why? Why atau mengapa? Mengapa makhluk-makhluk agung itu, bodhisattva dan mahasatwa itu punya bodhicitta? Nah, ini yang perlu kita perenungkan. Tradisi Mahayana Tibetan banyak main perenungan. Untuk yang teachingnya, mungkin ibu bapak kalau ada kelompok tantra di sini akan juga lihat ada agama Buddha Tibetan yang budaya, makanya praktek-prakteknya kan banyak visualisasi dan sebagainya. Nah, karena saya lebih cenderung sebagai praktisian, pembelajaran tentang Tibetan Buddhism itu bagian yang melengkapi pengetahuan kita sebenarnya. So, first of all, perenungan pertama adalah ibu bapak. Waktu kita belajar KDABB, kita belajar tentang kelahiran berulang. Makhluk-makhluk itu lahir lewat rahim, telur, kelembaban, atau spontan. Nah, di sini lahirnya pakai apa? Ada yang lahir dari telur? Ya, manusia lahir dari rahim. Sebagian makhluk, sebagian hewan lahir dari rahim. Kadang-kadang ada kucing kan, makanya kan kucing doggy juga, ya guguk. Makanya kalau ibu bapak punya anjing laki-laki biasanya suka dikebiri itu. Kalau kan dia punya istri di mana-mana, nyusahin tetangga. Kemudian kucing juga, tikus kalau salah melahirkan juga ya. Lalu ada yang dari telur kan, telur ayam. Ada yang kelembapan bakteri, betul. Amoeba. Tapi kalau hantu kelaparan, para dewa dan makhluk penghuni alam Brahma lahir secara spontan. Oke. Nah, kita pertanyaan ada gini. Sudah lahir berapa kali? Maka disebut countless rebirth. Kelahiran berulang yang tidak ada angka pastinya. Tidak ada angka pasti. Tapi saya suka sering bilang dalam ceramah, saya suka sering bilang hidup itu cuma sekali. Enggak kamu Ming. Kata siapa hidup cuma sekali? Maksud saya begini, hidup dari manusia kayak model begini nih, cuma sekali. Emang ada yang jamin besok lahir jadi manusia? Sepintar ini, seganteng ini, sekeren ini, selucu ini, sejomblo ini. Gak ada jaminan. Tidak ada jaminan Anda akan lahir kembali sebagai yang sekarang. So, ini adalah kelahiran yang terbaik. This is the best rebirth you ever had. Nah,
Bayangkan, karena kita sudah terlahir unlimited, bukan cuma kuota doang unlimited. Dalam setiap kelahiran itu, ya saya tidak berharap ibu bapak, ya pasti pernah lah ya. Saya juga yakin saya pernah lahir di alam rahmah, ya. Jadi dewa pernah, jadi penghuni alam neraka sering. Tapi paling tidak kalau kita perhatian dalam banyak kehidupan, misalnya kita lahir sebagai manusia, maka kita kan butuh ibu. Ini makanya Mahandaka, suka lihat Mahandaka suka manggil mam. Maksudnya ini, nggak tahu dia jelasin apa nggak ya. Sama anak saya kalau ketemu terakhir ketemu Mahandaka itu acara di Ibu-Ibu, hey mam, saya tuh agak geli sebenarnya dipanggil mam. Ya, tapi maksudnya adalah itu, Anda semua pernah jadi ibu saya. Mungkin pasti pernah. Saya juga pernah jadi mama kamu. Maksudnya gini, itu perenungan. Oleh sebab itu, maka kedua, ini dia. Saya nggak tahu ibu Anda seperti apa, tapi yang saya tahu ibu saya, ibu yang luar biasa baik. Ya. Bapak-bapak di sini juga pernah punya ibu ya. Kalau udah punya istri, berarti istrinya dan punya anak sudah jadi ibu. Ibu kita bisa melihat kebaikan ibu kita. Berapa banyak pengorbanan yang beliau berikan. Kalau ibu bapak pernah baca sutra bakti tentang orang tua, tahu ya, wanita mengandung berat, tulangnya hitam dan sebagainya. Air susu ibu adalah darah ya. Dan seorang ibu itu selalu memberikan kondisi terbaik. Dan katanya ibu tuh selalu bohong, mama lapar enggak, kamu aja yang makan, betul? Memberi. Dan begitu baik, begitu sempurna setiap ibu. Nah kita ingat, nah kalau udah begini, bisa nggak menyakiti? Kamu dulu ibu saya. Nggak bisa menyakiti. Kedua, membalas kebaikan. Makanya kita lihat, ya kita ceritanya yang cepat aja. Ini this teaching is available everywhere. Ajaran ini tersedia di mana-mana. Khusus dasar untuk orang Anda yang belum pernah lihat, ini Anda tahu. Yang udah pernah tahu, Anda bisa dig up ya, artinya gali lebih dalam. So, pertama kita kenalin dulu semua makhluk sebagai ibu, dan ibu kita itu punya kebaikan, dan kita tuh yang punya hak untuk balas kebaikan itu. Lalu berikutnya adalah kalau kita lihat lagi poin nomor 4 ya, poin nomor 4 wujudnya, dampaknya. Dan poin nomor 5 dan 6 dan 7 itu memotivasi. Apakah samsara menyenangkan? Tidak. Apakah kita ingin orang tua kita terus disamsara? Tidak. Apa cara terbaik membalas kebaikan orang tua? Kan sudah dikatakan ya, adalah dengan menyelamatkan mereka dari samsara. Karena kita sudah lahir tidak terbatas, sudah tidak ingat berapa kali lahir dan setiap kelahiran butuh ibu, maka wajar nggak seseorang itu menyelamatkan orang lain karena orang lain dulu adalah mama. Kalau kita mau balik ke praktikal ya, praktikal dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan berhenti menyakiti makhluk lain. Supir angkot itu dulu ibu kamu. Orang-orang yang rese menyebalkan karena kita paham teaching ini, itu dulu ibu. Apalagi orang yang misalnya berpasangan, ini suami ini istri, ya, atau sahabat atau teman, kan nggak mungkin menyakiti. Kenapa kita menyakiti makhluk lain? Karena kita menganggap orang itu adalah musuh kita, betul? Karena kita menganggap orang itu akan memberikan duka buat kita. Apakah seorang ibu akan memberikan duka? Dan kalau kita bisa membayangkan atau kita bisa menerima kenyataan fakta bahwa setiap makhluk adalah pernah jadi ibu kita, apakah kita akan menyakitinya? Nah. Setiap orang saling menyakiti karena merasa orang itu orang lain. Ya. Oke. Baik. Inilah yang bisa membangkitkan apa disebut bodhicitta, Bapak. Why? Karena bodhicitta paling ingat tadi
niat, tekad untuk membebaskan semua makhluk dari tampahan. Mengapa? Karena mereka adalah ibu saya. Satu-satunya cara saya menyelamatkan mereka adalah dengan saya menjadi Buddha, sehingga saya bisa menolong mereka. Motivasinya itu. Nanti kalau setelah memahami ini, kita paham ini, semua tindakan bajik, semua kebajikan yang ibu bapak lakukan, motivasinya itu. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai kebudaan, Anda butuh yang namanya parami. Butuh yang namanya parami. Sering diterjemahkan kebijaksanaan, kesempurnaan, ya, atau juga sering roughly translated itu menyeberang. Menyeberang kemana? Sungai Musi, ke pantai seberang. Ya. To cross the other shore, terjemahannya sering diterjemahkan seperti itu. Menyeberang ke pantai seberang, dari duka menuju pembebasan. Untuk melakukan itu, setiap makhluk butuh parami, ngumpulin kebajikan. Kalau ibu bapak lihat teks Sutta tentang 32 tanda agung Buddha, ya, tanda agung Buddha. Di teks itu Anda akan temukan bahwa untuk mendapatkan satu pori-pori itu butuh 10.000 kebajikan. Itu pori-porinya punya berapa? Ya. Dan kita butuh countless parami, butuh kebajikan yang banyak banget untuk bisa mencapai mana? Pantai seberang. Jadi ibu bapak, setelah Anda paham ini ya, saya kasih lihat peta jalannya ya, yang kita ulang sedikit. Bisa lahir jadi manusia syukur, karena hanya di alam manusia lah bisa memupuk kebajikan. Lalu kebajikannya untuk apa? Pertanyaannya itu. Ada 3 motivasi. Ingat, motivasi dasar, menengah, dan besar atau agung. Kalau cuma melakukan kebajikan hanya untuk hidup lebih nyaman, memupuk karma baik, oke, nggak salah ya, cuma di situ-situ aja. Cuma di situ-situ aja, nanti putar-putar aja di sana. Atau memupuk kebajikan hanya agar saya bisa bebas dari samsara. Itu juga oke, tapi agak egois. Ini persoalan. Kenapa egois? Ingat loh, kamu itu pernah lahir dan sejak kelahiran pasti butuh siapa? Ibu. Ibu kamu ini semua sengsara. Makanya samsara diterjemahkan bahasa Indonesia mirip ya, samsara sama sengsara kan? Susah kan? Nah, ini makhluk-makhluk ini semua sengsara. Loh, kamu kalau cuman mau jadi Buddha, mau cuman nolongin diri kamu tuh egois. Mikir dong. Kamu tuh dulu waktu kecil dirawat, disuapin, disusui, dikasih uang jajan, punya guru, kemudian dibantu semua makhluk. Masa sih you cuma mau jadi Buddha atau jadi arahat buat diri you sendiri? Masa sih cuma belajar berenang cuma biar seneng-seneng doang? Understood? Jelas. Nah, makanya kita mau saya mau punya bodhicitta. Saya mau create atau develop bodhicitta saya. Saya mau beraspirasi, saya mau jadi apa? Buddha. Untuk apa? Menolongin semua makhluk. Tapi untuk sampai ke sana, saya butuh apa? Nah, kalau udah begini, harapannya setelah Anda selesai kita sharing di sesi ini, kita semua melakukan kebajikan itu bukan buat cuma memupuk karma baik. Itu nggak cukup soalnya. Habis ini nangkep ya? Nah, apa yang mesti kita sempurnakan? Ini. Kalau di tradisi Pali ada 10. Oke lah. Nah, ini ada dana, sila, lihat nggak terlalu beda banyak juga. Kita ambil versi yang 6. Versi 6. Anda tanya, kenapa nggak 10? Banyak kan nggak? Nah,
Biasanya karena kalau di tradisi Tibetan yang saya tahu, so they combine selalu bicara bodhicitta dan paramita. Jadi dua hal yang berbarengan. Nanti ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak kalau mau tertarik belajar yang 10 silahkan. Nanti di KDAB kita fokus yang 6 paramita. Dan kalau lihat ini semuanya step by step. Dari dana, ke sila, ke santi, ke wirya, ke dhyana, dan ke prajna. Kalau kita mundur lagi, ujung-ujungnya sama nggak? Dia minum peksa ya. Oke, so dan ini yang kita akan bahas kupas. Ini sudah jam 4 ya, nggak berasa. Sesi pertama kita sampai jam 5 ya. Beratnya pempek sama es kacang merah. Standar. Tapi maaf ibu bapak, saya karena orang Medan, saya hobinya campur sama durian. Kalau es kacang merah nggak terlalu hobi saya. Oh oke. Ya, jadi bagian pertama kita sudah bicarakan bodhicitta tadi, tekad agung, mulia. Praktek dharma bukan hanya untuk apa? Karma baik. Nah, pertanyaan saya gini, di Buddhis, komunitas Buddhis, masyarakat Buddhis yang beredar secara umum, kalau kebajikan hanya untuk karma baik, betul? Cukup nggak? Ya nggak apa-apa juga. Kalau masih mau segitu doang, ya segitu doang nggak apa-apa. Maka kita bisa melihat banyak praktek-praktek umat Buddha itu yang kebanyakan cuma sampai di situ. Nah, padahal kita bisa expand, bisa perluas. Dan it's about, dan ini adalah tentang motivasi. Dan motivasi itu adanya di mana? Di pikiran, di hati kita, sama ya, di mind, di pikiran kita. Nah kita, nanti setelah Anda paham ini, ketika Anda akan melakukan satu kebajikan, semua itu nanti diarahkan agar saya bertekad untuk bisa melakukan kebajikan-kebajikan ini, paramita ini, untuk demi saya menjadi Buddha, nolongin semua makhluk. Ya, ini mah hebat banget ya hari ini. Jadi memang begitulah adanya. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, di KDABC ini saya belum revisi banyak, makanya masih banyak tulisan. Kalau ibu bapak mengoleksi PowerPoint, file-file di KDB A dan B, itu banyak visual. Ini yang C masih banyak gambar nih. B, bapak ya. Oke. So, dana artinya itu a willingness to share. Dana juga punya satu arti gitu, punya makna lain, namanya harta. Ya, saya punya keponakan satu, saya kasih nama Arya Dana. Arya itu orang bijak, dana itu harta para bijaksana yang nggak akan bakal kena tax amnesty, nggak bakal bebas pajak. Itu ada 7, cuma saya nggak ingat ya. Kok kasih nama anak keponakan gue dong, Arya Dana bagus. Karena waktu itu lahirnya ini kecil gini tuh namanya apa ya? Lahir sebelum waktunya, prematur. Mesti dikasih nama yang bagus biar jadi orang ini. Tuh, dana selain artinya kemurahan hati. So, kalau ibu bapak perhatikan 3 poin di sini. Ya. So, the act, perbuatan oleh tubuh, ucapan dan pikiran yang dilandasi oleh motivasi pikiran bijak memberi, ditentukan oleh pikirannya, bukan perbuatan atau pemberian itu. Kalau suka tiampeng tahu, kalau suka tiampeng itu kan suka diceritakan tentang seorang nenek yang hanya mempersembahkan pelita dari rambutnya kan, ya, punya raja semua mati, tinggal dia yang hidup. Nah, kan karena dia memang punya ketulusan untuk melakukan pemberian. Ya. Terus nomor 3, ingat di teks yang kita pelajari dikatakan bukan menghapus kemiskinan dunia, karena kalau untuk menghapus kemiskinan dunia, Buddha itu gagal.
Di mana-mana masih banyak orang miskin butuh BPJS ya. Kalau di Palembang punya kartu Palembang Sehat, ya, tenanglah ada asuransi ya. sama saya. Oke. Mengapa? Ini poinnya. Ini saya cepetin aja, langsung kita kupas dikit-dikit. Karena kesengsaraan, miskin dan kelahiran di alam rendah itu tidak menguntungkan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa miskin? Karena jarang berdana, jarang memberi. Nah, sekalian untuk mengingatkan, salah satu, nah inilah keberuntungan kalau di keluarga budaya Indonesia, kami para panita dan duta dharma itu tidak dibatasi hanya mengajarkan yang ada di Suta. Ada satu kutipan menarik dari salah satu motivator terkenal dunia namanya Anthony Robbins. Dia sensasional sekali ceritanya. Kenapa orang miskin? Kenapa orang makin miskin dan orang kaya makin kaya? Selain karena faktor mental kecerdasan, orang miskin itu mentalnya itu adalah mental meminta. Betul. Orang kaya faktor mentalnya mental apa? Memberi. Begitu seseorang dia miskin dan mentalnya adalah mental minta, mohon, meraih, maka tidak akan pernah keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, Tony Robbins itu di salah satu ceramah atau buku yang yang saya dengar ya, dia bilang, if you poor, then you must give. Kalau kamu miskin tuh kamu malah mesti ngasih. Gitu. Kenapa? Ditanya, kan saya miskin. No, because you will create the attitude of giving. Karena kamu akan memunculkan sikap kebiasaan kamu itu memberi. Why? Karena dengan memberi kamu tuh menanamkan mental kamu itu punya. Nah kalau kita cuma minta, maka kita menanamkan mental kita ini nggak punya. Masuk akal? Make sense nggak? Ini contemporary teaching ya. Contemporary itu artinya kehidupan. Sekarang nih, contemporary teaching dari seorang motivator kelas dunia. Yang kalau kita mau tarik-tarik tadi kita cari-cari bahannya di Suta, ketemu tuh saya yakin. Betul. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa orang yang miskin itu pasti sengsara. Motivasi pemberian ya. Karena kita menyadari. Kenapa tidak menyenangkan? Satu, kalau kita tidak punya cukup materi, sulit bagi seseorang untuk bisa berpraktik dharma. Bukan tidak bisa ya, jangan salah paham, sulit. Misalnya ada KDAB, oh nggak bisa, saya tuh mesti kerja, saya mesti jaga shift, saya mesti ini. Kenapa? Karena dia misal. Betul. Ini kalau kayak bos kopi kan. Nanti hari Senin tuh dia, kalau saya datang ke sini, kontak yang dampingi. Ya. Kenapa bisa? Karena dia nggak perlu ngantor, betul ya? Betul. Dia nggak perlu ngantor. Saya pulang hari Senin. Biasanya saya pulang Minggu, tapi saya mau nggak usah kerja pesawat deh hari Minggu ya. Saya mau pulang hari Senin, saya pesawat jam 3. Jadi beliau paling pagi ngajak makan, siang dia nganterin saya lagi. Kok bisa? Karena kan bosnya. Kalau misalnya semua pengurus wihara dan pengurus MBI itu semua, aduh nggak bisa ngomongin kerja, gampang saya tidak teman dulu sih. Tapi kan karena kalau Anda punya waktu bebas kan menguntungkan, jelas ya. Dan bisa nggak beliau praktek dharma? Bisa kan? Kenapa? Karena punya kesempatan untuk melakukannya. Makanya proposal datang terus. Jelas ya? Karena kesengsaraan tidak menguntungkan. Anda mau ikut retret, oh ada guru besar datang mau ke Jakarta, mau ikut, motivasinya mau belajar dharma, dia jadi susah. Jelas ya? Karena tidak menguntungkan. Terus nomor 2, karena tubuh dan kekayaan itu tidak kekal, udah pasti. Kemudian Anda pasti berpisah dengan kekayaan dan pasti pisah. Kalau enggak, gini, di dalam teks-teks Sutta juga dikatakan harta itu bisa terpisah dari kita. Caranya bagaimana? Dirampok orang, kebakaran, kebanjiran, disita raja, ditipu.
Tax amnesty. Belum masih ingat nggak tahun 98 ibu-ibu kalau saya punya tante main asuransi dolar dari 2.500 sampai 18.000 hangus, nggak sanggup banget. Fluktuasi kan, betul dolar kan naik turun. Ya karena itu memang harta milik kita dan dia tidak tetap. Jelas. Kemudian mumpung masih milik kita, ini mumpung masih di tangan Anda. Kenapa dikatakan kenapa orang miskin? Maksudnya kenapa orang menjadi miskin? Kalau kita bisa lihat, karena telah gagal praktek di kehidupan sebelumnya. Ya. Kalau kita mau telusik lebih dalam, kenapa orang lahir miskin? Karena kan jarang memberi. Yes. Ya. Nah, kenapa nggak memberi? Karena mindsetnya keliru. Sekarang, ya, contoh, saya yakin teman-teman semua punya rekening lah ya. Jumlahnya itu terserah. Jumlahnya terserah. Saya sendiri punya 3. Satu standar ya, depannya B, belakangnya A, tengah-tengahnya C. Walaupun tidak disponsorin, itu duit cuma lewat doang kan. Orang-orang tanya, lu nomor rekening lu apa? Di benak kita rekening yang mana? Yang tadi saya sebut no. Kan nggak mungkin bank lain kan. Oke, nah punya 2 lagi. Satu lagi itu karena saya beli Galaxy Tab biar dapat gratis. Pak, buka tabungan segini Pak, nanti setiap tahun itu nggak bayar itu apa gratis, tapi mesti nabung tiap tahun, tiap bulan itu 7 tahun dalam apa-apa. Ya tahun ke-7 kan kita tarik juga duitnya kan. Ini ibaratnya ngambil bunganya duluan. Oke, satu lagi memang untuk menampung uang-uang yang ya buat perencanaan masa depan lah ya. Dan buat tabungan itu semua saya pilih yang bebas administrasi. Mesti pintar ya Pak ya. Jadi kita habis. Semua rekening itu atas nama saya. PIN-nya saya yang punya. Dan jangan dikopi saya tolong. Oke. Dan mumpung masih di tangan saya bebas melakukan apapun juga dengan uang itu. Persoalannya, kalau nafas saya habis, terus uang itu jadi milik siapa? Ahli waris. Bukan punya Anda pasti. Kalau nggak ibu saya, adik saya, Pak. Kan keluarga kan? Kalau udah begitu masih jadi milik saya. Bukan jadi milik Anda. Jadi mumpung berapapun nominal tabungan Anda, harta Anda, itu milik Anda, saya bilang milik Anda. Kalau milik kita kan saya ikut memilih. Ini dalam tata bahasa Indonesia itu nggak boleh. Itu milik Anda. Hak Anda untuk melakukan apapun juga dengan uang itu. Mau disimpan, oke. Mau didanakan semua ke saya, terima kasih. Apapun itu hak. Dan pada saat pikiran memutuskan untuk memberikannya itu, kemudian karenanya milik siapa? Masih milik kita atau milik kita Pak? Ya. Pertanyaan saya, nanti kalau ibu bapak kita semua udah meninggal, itu jadi milik siapa? Ahli waris. Kalau ahli waris mendanakannya, karenanya milik siapa? Loh kan sudah meninggal. Pikiran kita tidak bisa membuat keputusan mendanakan uang itu. Ayo. Ini pertanyaan nggak ada yang bisa dijawab ya. Sebelum kita semua masih hidup. Ini metafisika banget. Cuman saya mau ngajak ibu bapak untuk berpikir logis. Kalau sudah meninggal, kita masih memiliki harta. Iya, udah nggak punya dong. Hak miliknya jadi milik terserah ahli waris. Kalau dia danain buat bilang. Ayo. Kalau dia ngerti Buddha Dharma, dibuat pelimpahan jasa. Kalau dia nggak ngerti, difoya-foyain apa dia? Beli pempek 3 kilo. Muat, dia foya-foyakan, dibuat senang-senang, judi lah, main perempuan lah, main laki-laki lah. Bukan ibu, Pak siapa nih saya lupa namanya? Pak Tiong apa?
Pak Gunawan, maksud saya kan hartanya bukan cuma dimiliki laki-laki, yang perempuan juga. Terserah dia mau apain. Apakah pasti didanakan? Nah, berapa banyak keluarga kaya, makmur, hartanya di mana-mana, begitu meninggal pecah keluarganya, berantakan. Betul? Oleh sebab itu, mumpung masih hidup, tanda tangan Anda yang berlaku dicek, PIN-nya Anda yang hafal, segera transfer ke 52702. Jangan kalau dia kasih waris ke ini kan jelas secara hukum. Iya, secara hukum iya Pak. Ya oke, secara hukum oke, ya. Tapi kan itu jadi kata siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan mau apakan? Pikiran siapa? Pikiran dia. Oh biar nanti cucu saya bikin pelimpahan jasa buat saya, yakin loh. Maksud saya gini, yang mau saya sampaikan adalah while it is yours kalau bahasa Mandarinnya. Mumpung milik siapa? Milik Anda. Berapapun rupiahnya, berapapun dolarnya, sekecil atau sebesar apapun itu milik siapa? Milik kita. Ingat, karena apa sih? Niat. Betul? Sebuah perbuatan yang ada niatnya. Dan begitu kita sekarang di kehidupan ini berniat mendanakan apapun yang kita miliki dengan tulus, maka karmanya milik siapa? Anda. Tapi kalau sudah bukan harta Anda, sudah jadi hantu gentayangan, sudah jadi falak. Nah, kalau falak biasanya cewek yang nanti hantu, Pak. Itu bukan milik kita. Dan bayangkan kenapa orang lahir miskin dan sengsara? Karena di dalam kehidupan sebelumnya mereka gagal berpraktik dana karama. Sudah lihat orang sengsara miskin? Saya yakin nggak mau kan? Kenapa mereka miskin? Karena mereka gagal berpraktik dana. Kenapa mereka gagal praktek dana? Karena mereka belum paham ini ya. Anggap aja seperti itu. Dan mumpung kita ngerti, kita paham, dan uang itu, dana itu di tangan kita yang memutuskan, kita yang melakukan. Jadi jangan tunggu ibu bapak sudah napasnya udah Senin Kamis, Senin datang Kamis pulang, baru bertekad untuk praktek. Dan satu lagi, di perenungan tentang kematian, kita pelajari di KDAPD. Kematian datang tidak pakai broadcast. Daftarkan di bawah ini nama 1 Hendralin, 2 Momi, 3 Limendra. Yang selemo itu silakan menyusul nulis namanya di bawah. Nah, dia datang kapan saja tanpa permisi, tidak ada yang pernah tahu kita kapan akan meninggalkan hidup ini. Dan ketika dia datang dan kita gagal praktik, kita renungkan ya. Sampai sini nangkep? Ya, tadi nomor rekening saya agak terpotong dari ngomong ya. 527 023 sekian. Maksud saya kenapa saya kasih tahu sekian? Siapa tahu kalau niat kan komunik kurang 2 angka lagi ya. Itu artinya niat. Nangkep ya? Ya ketika kita bicara dana paramita. Terus ini materi dana dan perlindungan sedikit. Ya, makanya dikatakan materi itu ada kekayaan, benda, ya, kegembiraan, bahkan tubuh. Kan kita bisa donor apa aja, darah ya. Tapi sebelum jangan donor jantung, ginjal, hati saat Anda masih hidup ya. Ginjal bisa ya, 1. Bisa ya. Terserah. Ada klub donor mata juga kan, yang di Palembang ada. Ada yang maksudnya gini, kita bisa tulis surat wasiat, lalu kita bisa kasih tahu keluarga kalau sudah meninggal nanti matanya diambil. Dan tapi biasa orang Indonesia belum tentu mau, kasihan masa mama nggak punya mata sih. Gitu. Oke, darah bisa. Dan sampai mungkin di satu masa orang rela mati demi orang yang suka nonton film-film itu kan, nonton Tren to Busan ya, yang apa
Tebusan itu yang terakhir kan, bapaknya kan merelakan untuk anaknya selamat. Oke. Lalu mulai dari yang kecil dan tidak mahal, betul ya ibu bapak. Oke. Jadi small things. Kenapa mesti dari yang kecil dan murah? Karena tingkat ketulusannya lebih besar. Dan biasanya tidak akan kita untuk lupa. Dan nanti akan jadi kebiasaan. Saya sedikit share. Waktu saya mulai aktif di wilayah Kayana, waktu itu saya masih mahasiswa, saya termasuk adik. Karena saya bergaul dengan koko-koko yang lebih tua dan mereka kerja semua. Paling enak tuh jadi adik, makan nggak pernah bayar. Gue ingat banget. Nonton bioskop, saya nggak pernah keluar duit. Mau ikut aja, berangkat. Namanya anak mahasiswa, pengangguran, kantong pas-pasan, tapi banyak gaya. Gak tahu diri. Kalau pergi makan tuh ya diajak siapa ya? Mungkin Bobby Tarsa, teman-teman Koawi dan sebagainya. Saya nggak pernah bayar. Saya selalu dibayarin. Nah, sekarang begitu mulai, ini tradisi kami dulu di PMP. Begitu mulai kerja, mulai punya uang, kan gantian nih, ada junior wihara kan? Adik-adik wihara kalau makan ya jadi kita yang bayar. Ya ada satu waktu itu kami bertujuh, kelompok 7 kayak semacam level pimpinan itu kalau ngajak rapat anak-anak muda-mudi ya kita yang jual uang. Pisang goreng lah, ajak makan di warteg lah. Kalau udah habis acara kita ajak panitia intinya makan di Pizza Hut gitu. Ya mungkin 300-400 ribu karena kita berebut bayar. Lu kan udah nih, gua dong gantian ya. Kesempatan saya dan dia buat tambah baik. Tapi itu menyenangkan. Kalau saya pernah misalnya murid-murid mahasiswa saya motivasi kumpulin uang. Kalau terlambat bayar sekian, murid mahasiswa tuh terlambat 1 menit berapa ribu gitu. Terus terkumpul 200 ribuan. Gitu. Kalau udah terkumpul duitnya kita makan-makan. Makan-makannya 1 juta bu. Saya nonggok lapar sih. Sen, jadi nggak bisa. Jadi, namanya makan anak mahasiswa tahu sendiri pesen keluar uang 1,2 juta bayar. Mumpung masih sanggup bu, kalau gotiau enggak. Kan sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya, kemampuan. Makanya saya beruntung nih kalau ke daerah nih uang saya di Palembang nggak laku. Di Medan juga. Baik, itulah ya. So, mulai dari yang kecil yang waktu kita berikan kita akan tulus dan nggak usah malu. Artinya begini, mungkin ada barang bekas nggak kepake, kasih orang apa-apa. Ingat ya tadi di awal, yang penting apanya? Motivasinya. Lu cuma kasih barang bekas, lu baju gini, cuekin. Begini. Kenapa, ibu bapak? Yang mau kita bangun ini adalah habitual action. Kebiasaan. Nanti kalau Anda sudah terbiasa membeli, mulai dari yang mungkin bekas ya. Tadi karena salah satu kejelekan saya tuh up to date dengan elektronik. Jadi kemarin begitu mulai datang tuh handphone 4G tahu ya. 4G yang 3G kayaknya udah jelek deh. Yang saya cari itu adalah orang mau pakai yang mau terima handphone saya. Itu kebetulan kemarin misalnya di kantor MBI teman satu handphonenya rusak, itu pakai punya gua aja. Saya riset ambil. Kalau dijual dapat ya 1 juta 2 juta dapat sih. Cuma pikir kadang-kadang buat apa sih? Kita jual ke toko handphone, kemudian dapat uangnya, kemudian udah lepas. Tapi kalau ibu bapak kasih teman, ya, adik, ponakan, keluarga, pada saat membeli Anda akan happy. Ya, kalau masih mulai barang bekas, itu oke, nggak apa-apa. Ya, dan salah satu yang mungkin kalau MBI atau wihara mau cari dana, salah satu fasilitasnya adalah kita bisa bikin pusat penampungan barang bekas yang layak jual ya Bu ya. Layak jual, terus habis itu dijual. Dananya buat orang wihara. Oke, balik ke sini. Jelas ya? Yang kecil-kecil aja. Dan tidak mahal. Tapi ya masa terus-terusan yang kecil dan tidak mahal. Ya, seiring nanti ekonominya makin bagus, hatinya makin tulus, dan mudah-mudahan bisa kasih yang semakin besar. Ya, oke. Nah makanya kan dengan tulus, sukacita, penerimanya bahagia,
Dan tanpa penyesalan. Siapa yang nggak menyesal? Kitanya. Kalau habis memberi dan menyesal, ya mungkin tidak terlalu sempurna. Ya. Nah, balik lagi yang perlu kita ingat Ibu Bapak. The result, hasil yang bisa ya, bukan pasti ya, bisa kita dapatkan adalah kekayaan. Lalu untuk apa kekayaan itu digunakan? Balik lagi untuk bermanfaat. Boleh nggak kita menikmatinya? Boleh. Saya pernah ngobrol dengan salah satu, saya kenal ya, ini salah satu orang penting juga, sukses sekarang. Ya, kan saya udah kerja capek-capek kan. Kadang-kadang kita mikirin kenapa orang mau naik pesawat kelas bisnis. Itu harganya 3 kali lipat. Kita pernah cek Jakarta Medan, kita iseng aja mau tahu. Saya cek Jakarta Medan 1,2 juta. Itu eksekutifnya 3,6. Wow, nyampenya bareng, mendaratnya bareng, kecelakaan matinya bareng. Tapi kenapa mereka mau naik eksekutif? Karena di eksekutif kelas itu kan lega ya. Kalau di Garuda itu cuma ada 8 penumpang. Kalau hoki ada satu-satunya. Satu pramugari layanin Anda. Duduknya lega. Begitu. Pokoknya enak banget. Ya, kenapa? Karena orang ini sudah kerja capek-capek, resiko bisnis, dia mau menikmati. Atau kita lagi bikin hotel ya, 1 kamar 1 malam 3 juta, gila bobok doang satyau. Saya sih nggak mau ya. Tadi katanya udah nawarin monohotel nggak katanya. Saya bukan nggak mau. Kalau sendirian nggak ngeri. Buat apa ya? Yang simple budget cuma nyampe aja tidur ya, finish. Oke? Nah jadi Anda bisa menikmati kekayaan, oke. Tapi at the same time pada saat yang bersamaan ingat apa? Ingat mama. Mama siapa? Nih semua mamanya. Sedang apa? Hidup di alam semesta. Oke? Digunakan untuk membawa manfaat bagi banyak makhluk. Pemberian dharma. Ya. Nah, ini yang perlu Ibu Bapak lihat bahwa begini. Kata dharma duta atau duta dharma tidak identik dengan pandita atau pembicara. Ya. Jadi tolong kita pahami di sini, Ibu Bapak bisa jadi duta dharma. Dutanya Buddha Dharma. Duta Buddha Dharma. Kayak duta besar kan? Ini kemarin yang gagal Pancasila jadi duta Pancasila kan? Jadi duta narkoba gitu. Oke, artinya orang yang menyuarakan dharma. Tidak semua orang, maaf, very sorry, tidak semua orang punya kecakapan maju di depan dan ngomong ya, betul. Tapi Ibu Bapak tetap bisa jadi duta dharma untuk orang lain, untuk orang dekat. Kalau di teks ini dikatakan apapun yang menjelaskan makna dharma, menghilangkan duka orang lain, menasehati orang sesuai dengan Buddha Dharma, itu termasuk pemberian dharma. Kalau ada teman mau lompat bunuh diri, temenin. Bukan temenin lompat, bantu. Kalau dia mau lompat, ya kita sebisa mungkin kan seperti itu. Waktu Anda kasih nasihat, ya, ada bahkan bisa mengutip Dhammapada, mengutip Sutta dan sebagainya, itu termasuk dikatakan pemberian dharma. Kemudian kita lihat lagi, kalau baca sutra, baca king, iya. Sutra, ya, itu kan khotbah Buddha. King juga sama, kan? Sutta juga sama. Terus yang dengar siapa? Makhluk-makhluk yang tidak terlihat di luar. Ya, apakah mereka hantu kelaparan? Apakah tikus-tikus dan semut-semut yang di dinding? Tetap kita mengulang budaya. Maka dikatakan kekuatan puja atau doa atau kebaktian itu jangan diremehkan ya. Nah, kan cuma buat apa sih cuma baca buku, mengulang. Bahasanya apa? Terserah lu. Dan belum ada bahasa Palembang ya. Budo, Sarana, itu gak ada. Oke ya, lalu dikatakan membantu hewan, ya itu yang tadi saya bilang. Ya. Makanya perhatikan kenapa orang-orang ada yang cakap, pinter, cerdas, cepat belajar dharma,
Ada yang maaf, lelet, lemot, letoy, lesu, lelah, itu, ngantuk, bobok. Itu. Nanti kalau sudah terbiasa baca dharma, cerita, sharing, kita belajarnya lebih cepat. Akhir pemberian perlindungan. Ya. Ya. Jadi ada 3 yang yes. Silakan. Slide yang sebelumnya Pak. Udah mikrofon lagi, yes. Membantu memang meninggalkan karma positif karena menerima impian dan maksud gimana? Gini, pikiran kita seperti hard disk yang terus merekam, nggak berhenti. Jadi kalau kita baca cake, baca sutra, lalu ada makhluk yang mendengar, mereka terekam di dalam jejak pikiran mereka. Jadi jejak positifnya ada. Di teks yang saya baca menceritakan tentang Arya Nagarjuna yang setiap hari itu baca sutra. Lalu ada seekor burung yang tinggal di genteng. Lalu setelah burung ini meninggal, dia lahir menjadi seorang anak kecil. Setelah anaknya besar, dia bilang saya mau ketemu guru saya. Siapa? Guru saya Nagarjuna. Jadi Nagarjuna karena orang sakti, orang suci, bisa melihat. Kenapa? Saya dulu adalah burung yang suka bertengger di rumah, lalu kamu baca cerita. Saya ingat cerita itu ya. Jadi makhluk-makhluk kita nih, makhluk ini pikiran kita tuh kayak hadis, nggak ada kuota. Kalau hadis kan 1 tera, 2 tera ya, komputer bu. Ini kalau pikiran kan. Nah, jadi meninggalkan jejak positif. Sama seperti gini, ibu bapak mungkin pernah belajar sesuatu, baru belajar kok langsung bisa. Pernah? Saya nggak pernah belajar komputer tuh, kursus les nggak pernah. Atau bahasa Inggris ya, saya tuh les tapi cepat. Mandarin nggak pinter-pinter. Karena ada jejak impian positif di dalam. Thank you. Yes. Ya, perlindungan, ya. Kayaknya contoh misalnya, ini banyak kasih contoh aja ya, biar podcastnya juga lebih hangat. Kalau nggak tahu di di Palembang seperti apa, tapi pastikan ibu bapak, kalau misalnya umat kan suka diantar jemput tuh ya. Nah, kalau ibu bapak misalnya punya umat kenal satu arah sama rumahnya, monggo, please, kalau bawa mobil, ajak pulang bersama. Itu juga ada. Kita kasih dana apa? Perlindungan dong. Nah, kalau udah malam kan, baik kalau lagi musim begal, hujan lebat dan sebagainya, kita kasih perlindungan, anterin pulang. Ada misalnya ada tradisi, beberapa wihara punya tradisi antar jemput, beberapa wihara muda-mudinya punya tradisi. Kalau yang perempuan, kalau rapat, kalau ke wihara pasti pulang dianterin selamat sampai depan pintu. Minimal ya pintu rumah minimal. Jangan pintu kamar. Okay. Pangsen termasuk ya. Pangsen melepas makhluk hidup. Itu juga termasuk pemberian perlindungan. Kemudian kalau misalnya ada teman datang dari luar kota, lalu mau nginep 1 malam, 2 malam, mungkin ibu bapak punya rumah cukup besar, ya bisa kasih tempat yang lebih baik. Wihara juga biasa ada tempat tinggal ya, perlindungan. Ya menghasil ini dampak positifnya, umur panjang, sehat, bebas dari kecemasan dan sebagainya. Oke, perhatikan, ada yang mesti dilihat. Ini semuanya harus tepat. Ya, semuanya harus tepat. Kalau Anda berdana makanan kepada seorang biku atau biksuni, seorang biksu atau biksuni yang berlatih makan hanya 2 kali, maka pastikan misalnya sebelum jam makannya berlewat, itu kan waktunya tepat. Kalau mau dana obat pas orangnya masih hidup bu, ya dong. Kalau udah nggak hidup, benar ya. Terus penerimanya pantas atau tidak? Artinya begini, ini semua saling berkaitan gitu. Contoh misalnya kalau di wihara kita menerapkan tradisi
praktek vegetarian di wihara. Ya. Dan ini tolong diikuti dan dijalankan. Tradisi ini sudah kebiasaan dari dulu. Pada saat Anda memberikan bahan makanan, kalau seorang biksu atau biksuninya tidak praktek vegetarian, di wihara tetap kita mempraktekkan itu. Biar tidak terjadi pemisahan. Ya, nanti kita satu VJ, satu enggak. Kan tradisinya sudah seperti itu. Terus misalnya lagi, contoh saya kenal beberapa biksu yang punya penyakit diabetes. Jangan dihadirin durian, Bu. Dodol durian bante ya, Pak. Nggak tepat. Satu, penerimanya nggak tepat, objeknya nggak tepat. Ya, pas. Satu juga, pemberinya itu mesti tulus. Yang tadi kita sudah bahas. Kemudian tujuannya, ingat. Tujuannya semulia mungkin. Ya kalau cowok-cowok mau nganterin adik-adiknya pulang, itu jangan modus. Itu modus itu harus terus-terus. Oke ya. Semuanya harus tepat. Waktu penerima, pemberi, objek, tujuan. Satu lagi misalnya gini. Sebentar, saya dulu. Suka nggak lihat misalnya dana makanan buat sangga? Bikunya cuma 2. Yang dana makanan satu kampung. Apa yang terjadi? Berlebihan. Oke, apa yang mau ditanya? Saya mau nanya, yang bisa sebelumnya ada beberapa wanita pembayar pelindungan. Itu membebaskan budak, pelecehan dan paksa. Ya. Misalkan gini kok, saya kita fungsen burung nih. Burung dalam sangkar aman-aman diberi makanan, kita fungsen kan jadi utang, tembak orang kok, mati burungnya. Ya. Itu gimana? Bukan salah kamu yang salah yang nembak. Serius, you freed already. Dan makanya sebisa mungkin gini, sedikit juga buat kita umat Buddha, kalau bisa praktek dharma itu kan yang sempurna ya. Artinya begini, banyak fungsen itu malah menyiksa hewan. Kumpulin dulu orangnya, taruh burungnya di sangkar, kejepit, tunggu subuhnya datang dulu dibacain, dikepret-kepret sama air suci. Kalau saya sih, karena saya seorang Buddhis yang praktis, fungsen ya fungsen aja. Mau bacakan apapun juga ya sudah gitu. Ya yang penting kan niatnya. Yang penting niatnya. Saya pernah dampingi satu teman sebelum satu malam sebelum dia menikah tuh saya temenin. Dia ajak saya ke Hero, langsung ke tempat orang jual gurame, beli 2 potong, langsung masuk ke sungai, lepas sudah. Hidup nggak hidup ya saya nggak tahu juga. Kemudian ada satu teman kemarin waktu kita Idul Adha, ada satu kelompok Buddhis yang ini cukup ekstrim, mereka beli kambing yang sedang mau dikorbankan dan mereka lepas. The best memang adalah melepaskan hewan yang dalam keadaan nyawanya terancam. Itu yang terbaik. Nah, kalau misalnya gini, tapi sebaliknya dia pilih yang bagus. Ya, betul. Nah, cuman ini bukan sebagai antitesis. Kita hidup di Indonesia, itu adalah praktik agama teman-teman Muslim. Tugas kita umat Buddha, kita tidak punya hak untuk menilai. Ya, kalau kita menilai teman-teman Muslim dengan kacamata Buddhis, sama dengan teman-teman agama lain menilai agama Buddha dengan kacamata agama mereka, kita nggak akan terima. Betul? Demikian juga hal yang sama berlaku. Saya setiap tahun itu nggak pernah update status lah, sharing. Kan mungkin terima banyak ya, banyak broadcast. Apa kata Buddha tentang pengorbanan dan sebagainya. Oke. Tapi kenapa harus disiarkan pada saat Idul Adha aja? Sebelum Idul Adha kenapa nggak di-share? Ini hal seperti ini bisa menimbulkan ya kondisi-kondisi yang tidak baik. Kembali ke fungsi gitu. Jadi hewan yang benar-benar sudah terancam hidupnya dan kita bantu. Yang paling gampang sebenarnya adalah fungsi hewan-hewan yang di rumah Anda. Tikus lewat, diambil aja. Serius, saya karena saya tinggal sendiri, apartemen saya cukup berantakan. Ya banyak temennya itu. Kadang-kadang ya saking sibuknya gitu ngopi, langsung mandi, keluar kan, nyampe-nyampe udah banyak semut-semut di dinding. Usir pelan-pelan.
Oh nggak dikasih bensin dibakar enggak. Karena ngerti budi sih, di kamar mandi tuh kadang-kadang keluar gitu kan, apa semut gitu, bekas kopi kan lupa saya. Ya saya tungguin aja tuh sampai semutnya pulang semua ke rumah. Atau saya ambilin satu-satu, itu function gitu. Sekecil apapun semut itu dia punya kehidupan. Oke ya. Oke cukup. Ya kalau bisa sampai membebaskan budak, ya oke lah. Tapi kan ya kita mesti praktek sesuai dengan kemampuannya. Oke, sudah ada lagi mau ditanya? Ini baru paramita pertama loh, ini belum saya. Oke. Nah, sila biasanya kalau di KDAB B, C kita nggak panjang lebar karena nanti akan dibahas di dalam mulia. Cuma ini mirip-mirip aja. Ada 2 sila, Pakati sila, Panyati sila. Sila universal berlaku untuk semua. Kemudian sila yang dibuat oleh manusia. Aturan hukum, undang-undang, ya. Mungkin ibu bapak kalau punya suami istri itu bikin sila di rumah. Nggak pernah dengar? Salah satu syarat keberhasilan perkawinan adalah kesepakatan ibu bapak, kesepakatan dan komitmen. Ini saran dari orang yang belum punya istri ya. Coba saya belajarin itu. Salah satu syarat hubungan apapun juga yang berhasil adalah kesepakatan dan komitmen menjalani kesepakatan itu. Itu sila nggak? Sila. Pokoknya papi udah janji, seluruh gaji papi buat mami, seluruh gaji mami buat mami. Sepakatan nih, kesepakatan nggak? Oh enggak aja. Itu bukan kesepakatan, itu pemaksaan. Gajimu, gajiku, gajiku, gajiku. Nah, you can make maksudnya kalau di sini lebih ke hukum-hukum yang berlaku. Tapi saya pikir tidak ada salahnya. Ini juga karena kan sila itu tujuan utamanya tidak menyakiti makhluk lain. Ya, tujuan utamanya adalah untuk kita lihat menghindari rasa bersalah, penyesalan, penderitaan, pengendalian diri dan sebagainya. Oke, makanya dikatakan pikiran bajik. Dari lama sering mengatakan if you can help others, if you can at least don't harm them. Ya, kalau bahasa Afrikanya, kalau bisa tolong makhluk lain, kalau tidak bisa usahakan tidak menyakiti mereka. Jadi praktek tidak menyakiti makhluk lain juga termasuk praktek sila paramita. Tapi ini yang pasif ya. Ya. Jadi nanti kalau ada kecoa lewat, itu Anda bisa praktek dua tuh, data sama. Suka lihat kalau kecoa lewat apa yang kita lakukan, lari gitu. Kalau perhatiin ada orang tertentu lihat anjing lewat langsung ambil batu, sabit tahu sabit, lempar pakai batu, itu apa? Ya karma buruk anjingnya berbuah lewat di depan orang itu menciptakan karma buruk yang baru. Nah, kalau umat Buddha biasanya anjing lewat, kalau saya sih lewat. Atau kalau lagi makan, yes. Ya, oke. Pertanyaannya bagus. Kalau nyamuk bagaimana? Pertama begini. Kita sering mendapatkan pertanyaan. Jadi nyamuk bagaimana? Pertama, ada banyak cara untuk menghadapi nyamuk. Cara pertama, cegah dia datang. Serius. Kalau kamar Anda bersih, nggak bakal ada. Kalau rumah Anda bersih, kamar Anda bersih, nyamuk, tikus itu nggak suka. Kecoa nggak suka. Ya, karena saya baru karena saya baru belajar tentang kecoa. Ternyata gini, kalau rumah Anda itu waktu bikin saluran airnya itu langsung ke got, itu biasanya kecoa bisa masuk. Maka perhatiin kalau rumah-rumah yang model baru sekarang, kamar mandinya itu salurannya itu kecil banget, yang kecoa nggak bisa keluar. Ya, waktu saya lihat apartemen saya bulat gede begini.
Jadi kadang-kadang kalau malam itu tengah malam kebangun saya pipis, sedang grumpy itu kecoa-kecoa. Jadi saya pikirin aja. Habis itu saya mencari cara, gimana cara biar nggak nongol ya? Oh yes. Jadi tutup aqua, tahu? Tutup aqua galon itu ternyata ukurannya persis sama dengan saluran pembuangan di kamar mandi saya. Saya bolong-bolongin tuh pakai pisau, saya taruh. Yes, nggak bisa nongol. Tuh kan saya nggak membunuh kan? Saya mencegah mereka keluar ke rumah saya. Yes. Terus saya temukan satu tempat lagi, nanti saya atur. Kalau nyamuk, kalau kamar kamu bersih nggak bakalan. Kedua, ini bukan kondisi ekstrim kan? Kondisi ekstrim begini, kamu terdampar di sebuah pulau, terus pulaunya nyamuk semua, itu kan ekstrim, dan hampir nggak akan terjadi ya. Kalau misalnya anda rumahnya memang penuh nyamuk, kan bisa pakai ini apa? Lampu, terus apa lagi? Autan. Dan nyamuk itu makhluk berdarah panas. Nggak ada. Kalau anda pasang AC, kalau ada nyamuk itu nyamuknya preman. Atau dia sudah berevolusi. Nyamuk itu makhluk berdarah panas. Kenapa saya tahu? Dulu saya pernah mau camping naik gunung. Pertama kalinya saya ngumpul sama teman-teman saya naik gunung, saya mau beli autan. Ambil autan, lu ngapain beli autan nih? Nyamuk ini gunung bego. Kenapa gunung nyamuk itu darah panas, gak bakalan ada nyamuk di gunung. Kalau kita ke pulau baru pakai. Oh iya. Jadi ada banyak cara bro, banyak cara. Membunuh nyamuk bukan satu-satunya cara. Kan kalau manusia maunya gampang-gampang aja. Lewat plok. Ada banyak cara. Oke, ada lagi. Terus satu lagi, saya suka sekali kata-kata teman saya ini bagus banget. Dia bilang begini, orang bunuh nyamuk untuk panjang umur ya. Kan cerita kalau gua digigit gimana kan? Betul kan? Sejak kapan membunuh nyamuk jadi panjang umur misalnya? Bertentangan nggak dengan prinsip karma? Dan yang ngeri ya, nyamuknya satu, betul. Tapi tiap hari satu. Karena kepikiran satu, dua, satu hari tiga, ya satu hari tiga. Tiap hari. Dan kalau satu hari arwah-arwah nyamuk itu datang, balas dendam. Tapi itu nggak serius ya. Maksudnya begini, pikirin nggak? Satu kecil, lama-lama aja ya. Perhatiin deh, perhatiin. Orang yang udah terbiasa nangkap nyamuk nempel tabok, nempel di rumah orang tabok juga. Tapi kalau anda sudah praktek Buddhis, nyamuknya datang, ya dia gini, darah kita ini kan berapa banyak ya? Dia cuma ngambil. Nanti kalau cuma berdarah gimana kok ke dokter? Kan bisa belajar dong ilmu kontemporer. Nyamuk Aedes aegypti itu hanya ada di pagi dan pagi hari kan? Nanti belajar lah. Kalau malam biasanya enggak. Yang pasti pastikan kamarnya bersih ya. Bapak itu ini bukan seminar kesehatan. Oke, ya. Berdilatih berbarengan dengan dana. Nah, maksudnya apa? Gini. Dana atau kemurahan hati bisa dilakukan siapa saja. Bahkan orang yang paling keji, paling kejam, paling jahat sekalipun bisa. Perhatikan mungkin koruptor-koruptor dana, ya kan? Orang-orang yang disebut konglomerat hitam, mereka mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak halal, betul? Dan bagaimana untuk cuci karmanya? Dana, bisa. Artinya orang itu tidak baik, bukan orang baik, tetap bisa melakukan dana. Tapi untuk berpraktek sila, they can. Nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Atau mungkin ada kenal orang, orangnya sih baik sih, dia pemurah hati, tapi pemarahnya itu sempurna nggak? Jadi sayang kan? Betul ya? Nah ini kan jadi
Dana landasan paling bawah, kemudian berikutnya adalah istilahnya. Oke. Ini kita lihat. Sudah. Di belakang sudah siap cuko. Itu saya kira teh manis, pasti cuka. Ya, sila paramita ada beberapa poin yang kita bisa lihat. Ya, karena kekayaan didapat belum tentu menghasilkan kebahagiaan. Setuju nggak? Yes. Tapi lebih enak nangis di dalam Mercedes Benz kan daripada nangis di odong-odong. Itu pasti itu ya. Oke. Hasil realisasi pikiran tidak terlihat, tapi ucapan dan tindakan bisa dilihat orang lain dan menyebabkan mereka bahagia. Perhatikanlah orang-orang yang banyak orang suka sama dia, dekat, nyaman. Kenapa? Karena tidak menimbulkan duka. Udah pada kerja ya sebagian ya. Ada bos yang enak diajak ngomong, ada bos yang harus dihindari kalau dia ngomong kan. Kira-kira ya, menyakiti Anda ya. Nah, itu. Bahkan mungkin ibu bapak lihat ada orang-orang yang Anda sangat ingin hindari. Orangnya baik sih, tapi ada tapinya. Jadi prakteknya nggak perfect, nggak sempurna. Sayang ya. Jadi orang ini mungkin kasar, pemarah, tapi murah hati. Ya mungkin kalau ibu bapak mau ngajukan proposal ke dia itu, ya siap-siap lah pasang kuping dulu lah kita ya. Demi ya duduk dulu. Iya pak. Iya maaf pak. Tanda tangan 2 juta. Pelitian bisa seperti itu. Ya, oke. Juga ibu bapak bisa memperhatikan orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya itu bukan orang kaya, bukan orang berada, tapi punya pengaruh yang besar. Ya. Juga kita bisa lihat di sini, tanpa sila yang baik, semadi tidak berkembang. Tanpa semadi mustahil menyempurnakan kebijaksanaan. Jadi ini komplit. Sila sama dipannya. Nanti ini kalau saya sudah sila sama di hasilnya panjang. Panjang hasilnya apa? Sila lagi. Makanya kadang-kadang saya suka iseng. Yang benar panjang dulu atau sila dulu? Panjang dulu. Yang benar sila dulu, panjang dulu. Sila dulu. Yang benar panjang dulu atau sila? Panjang. Ngerti? Panjang dulu, sila dulu. Panjang. Sila dulu, panjang dulu. Sila. Serius amat sih. Saya sih belajar untuk ngajar. Ngajar itu nggak boleh tegang. Kalau pesertanya udah mulai matanya melompat, mata melompat, kemudian pelan-pelan meredup. Sebabnya tahu malu dan takut akibat perbuatan salah. Coba deh sesekali Anda mau melakukan hal yang ini boleh tes hanya untuk membuktikan. Itu tadi pasifo. Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk, suatu hari Anda mau lakukan, ciri-cirinya apa? Takut, jantungnya, duduknya kencang, seluruh badan kamu lemes. Perhatiin orang yang mau mulai nyopet pertama kali, itu biasanya tuh kalau dia gagal seumur hidup tuh biasanya mungkin nggak akan berani nyopet. Tapi kalau dia berhasil, wah gampang. Sama sebenarnya sama sini. Untuk Anda yang belum pernah belajar ngomong di depan umum kayak ini biasa bikin tempat buku. Lutut nggak bisa diajak kompromi. Jantung deg-degan. Tapi kalau udah biasa apa yang terjadi? Biasa aja ya. Jadi karena udah nggak takut, udah nggak ada perasaan takut. Nah, dengan perbuatan buruk, kalau orang sudah tidak takut lagi sama akibatnya, ya mereka lah. Atau sudah tidak malu. Ya, oke. Santi.
Saya punya teman namanya Santika, bagus sekali. Boleh dibuat jadi nama anak boleh. Tulisannya Santika. Santi. Ada namanya Santi juga namanya dekat dari terus Santi namanya ya. Sabar. Sabar menghadapi yang satu. So, kalau kita lihat, kita rangkum ya. Saya nggak usah bacain karena soalnya ada di depan. Pertama kita lihat hasil Santi Paramita ini. Kalau kita mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, ya, hasilnya kita nggak goyang-goyang batin, nggak marah. Jadi kalau orang bilang bersabar, itu nggak sabar sebenarnya. Itu bukan kesabaran, itu apa ya bahasanya ya? Yes, itu emosi yang tertahan. Itu sebenarnya nggak sabar. Sabar itu kalau ada yang hal terjadi, kita itu tenang aja batin. Oh ya, Pak, pesawat Bapak terlambat 3 hari. Iya Mas. Oh, ada tahun lalu saya ini karena pekerjaan saya bersyukur, berterima kasih di Institut Agama Buddha Indonesia memberikan saya kesempatan untuk bisa melihat Indonesia ya. Tahun lalu itu saya 2 kali ke Bali. Yang pertama, gunung di Raung meletus. Jadi pesawat saya jam 11, tunda sampai jam 3 pagi. Udah merah bodoh di bandara. Dinginan, karena toko tutup semua. Jam 3 baru terbang. Saya datang lagi. Kali ini gunung apa lagi meletus. Meletusnya tuh saya mau pulangnya besok, meletusnya hari ini. Bandara ditutup, pantau, tutup sampai 3 hari. Nggak percaya kan? Sabar 3 hari. Tapi saya langsung langsung cari tiket ke Surabaya. Ke Surabaya baru naik pesawat pulang ke Surabaya lagi. Tadi mau bilang mau kerja kayak ngomong ini enak keliling Indonesia, itu resikonya itu. Belum nanti kalau begitu nyampe bandara macam-macam. Kita tidak pernah bisa mengendalikan keadaan. Nah makanya disinilah Santi Paramita berperan gitu Bapak. Bisa tahan terhadap duka dan tetap memikirkan dharma. Ketemu orang tidak menyenangkan, kita ingin balas kata-kata dia, tapi kita masih ingat ya dalam praktek dharma tidak boleh. Tapi kita masih bisa mempraktekkan Santi Paramita. Nah, ini ada quote-nya juga. Ini 3 tipe kesabaran. Jam 5 kita istirahat dulu ya. Ini 3 tipe kesabaran. Nah, ini 1, 2, 3 terus nanti di atas ada tulisannya lupa. Tetap tenang terhadap kesukaran yang disebabkan orang lain. Nomor 1 lihat, kesabaran hanya bisa diuji bersama orang yang ada. Gini, orang yang akan menjengkelkan kita tidak akan pernah habis. Ya. Kemudian nomor 2, tidak kaget. Maksudnya jangan kaget. Kalau ada orang nyebelin, ya sudah sifatnya. Kenapa orang menyebalkan, memarahi? Karena bagi dia memarahi kita itu membahagiakan. Ya. Betul? Ada orang yang sifat-sifatnya seperti itu. Ada orang-orang yang sifatnya gak puas kalau gak ngomel. Dan mereka mengalami delusi. Apa sih delusi? Delusi ini gini. Kita menganggap ini nyata, tapi sebenarnya itu tidak nyata. Itu delusi. Ya, mirip dengan ilusi lah, kita baru bilang seperti itu. Nah, apa delusinya kalau orang marah? Contoh gini ya, saya yakin ibu bapak pernah marah. Kalau gua komelin, dia bakal sadar dan dia bakal berubah, betul? Suka berpikir seperti itu? Kenyataannya?
Orang itu sampai sekarang berubah. Delusi. Ya, delusi. Kalau di buku Dale Carnegie, nomor 1 rule, aturan pertama dalam hubungan dengan orang lain, nomor 1, jangan pernah berharap orang itu berubah. Apalagi cuma dinasehati, dimarah-marahin, tetap aja ngangguk sih, itu dalam hati. Dan kalau kita jadi korbannya, ya artinya kita jadi objek yang dimarah-marahin, diomel-omelin, ya udah biasa, dia berdelusi, gua bakal berubah. Padahal nggak gampang. Kemudian kita lihat lagi poin ketiga, tidak membalas dan malah berulah kasih kepada musuh. Sebenarnya siapa sih paling menderita? Dia menderita. Orang yang menderita menciptakan penderitaan bagi orang yang bahagia belum tentu bagi kebahagiaan orang lain sih. Tapi paling nggak, if you are happy, you can share it. Kalau orang tidak happy, ya dia bagi ketidak happy. Perhatiin deh, ya. Karena saya beruntung, saya bisa berkeliling Indonesia. Indonesia adalah kalau ada rekor bus stop, itu bus stop, halte bus terbanyak di dunia, saya yakin Indonesia menang. Mana dan bayangkan kalau Anda nyetir di belakang sini ibunya apa? Oplet. Oplet ya? Karena kalau di Aceh namanya labi-labi. Ya, kalau di Medan namanya Sudako. Sudako. Kalau di Palembang udah ganti nama. Dulu oplet. Oplet lah dia khas. Pertahankan ciri khas Anda. Angkot itu bahasanya orang Bogor, angkutan kota. Oplet. Pede dengan budaya sendiri. Nyetir di belakang oplet adalah cara untuk mengetahui ada sabar atau tidak. Ikutin aja gitu. Berarti opletnya bingung. Ini orang ngapain? Mas ngapain belakang saya? Saya mau berlatih sejauh mana saya sabar. Sabar. Dan kalau kita mau perhatiin ya, saya mulai. Kita lihat ya, belajar Buddha Dharma itu harus bisa kita terapi di kehidupan kita. Sabar. Kalian mungkin lupa kan? Itu pasti Asus Zenfone. Sudah bisa ya? Salam dulu, terima kasih. Anda aman kalau di wihara itu semua aman, semua orang happy. Nggak ada yang mau menyakiti orang lain. Ada juga ngomongin, ya karena dia belum ikut tadi atlet Sabtu. Ya harapannya kan ini kan gelombang pertama ya. Ya siapa tahu. Masa udah selesai nggak bikin lagi? Kita bikin lagi dari A. Oke. Saya gini, coba kalau saya belum pernah naik oplet selama saya di Palembang. Saya selalu naik Mitsubishi Pajero. Terus sekarang ada Metro TV-nya. Nah, kalau di Jakarta itu kalau kan sekarang ada Transjakarta itu supirnya hoki, gajinya bagus, ya bisa bawa pulang sekitar 5-6 juta itu sekarang. Tapi kalau supir Kopaja itu yang mobilnya nggak ada AC. Terus dia biasa di atas mesin itu duduk. Di atas mesin itu panas, udah nggak ada AC, panas. Udah gitu dia sekarang saingannya sama kalau bus-bus luar kota itu saingannya banyak. Nah, coba kita tuh menaruh diri kita jadi supir itu, di super. Kalau kita jadi supir oplet itu, kita mungkin akan lebih parah dari supir itu. Ya, kan suka ngetem kan? Karena sistem transportasi Indonesia itu belum bagus. Supir-supir itu harus kerja setoran kan? Mau nggak mau ya mereka seperti itu.
Dan Anda bisa jadi sabar. Oh ya udah, memang oplet ya, dari saya umur segini sampai segini gini, oplet mau diomelin, dimaki-maki, oplet adalah oplet. Nggak pernah berubah. Kita bisa nggak ubah opletnya? Nggak akan pernah bisa. Satu-satunya yang bisa diubah apa? Pemikiran kita ya kan saya. Udah, sabar. Sampai sini nangkap ya? Bisa nggak dipraktekin? Bisa. Oke. Nah, ini juga dengan kerelaan bertahan dalam duka. Nah, ini 1 gelas, 2 gelas, ya, 3 merenungkan ketidakkekalan karma dan tidak membandingkan. Stop comparing. Hidup kita susah, percayalah ada yang lebih susah. Begitu kita compare atau begitu kita membandingkan hidup orang lebih nyaman, lebih enak, lebih dan sebagainya, muncul ketidakpuasan. Lebih tidak puas, kita nggak happy, marah. Marahnya lebih parah, marah sama siapa? Itu paling bahaya, dangerous kan. Nomor bawah, mentoleransi semua kesulitan karena praktek dharma. Nah, ini untuk ibu bapak yang teman-teman yang aktif di wihara, ya, ini kisah nyata, banyak banget orang kecewa sama organisasi, sama wihara. Biasa. Kenapa biasa? Karena ciri-ciri hidup di alam samsara adalah duka. Jadi kalau di wihara berharap semua orang adalah para Brahma, bodhisattva, Anda salah alamat. Justru dengan kita praktek kebajikan, kasih waktu, tenaga, yang pasti materi dan sebagainya, dan tetap mengalami duka, ya itu nggak apa-apa. Maksudnya gini, di tempat kerja duka nggak? Ada ya? Keluarga? Ada. Masyarakat? Ada. Duka itu tidak, nilainya tidak sebesar duka karena kita dihina. Kenapa? Karena di wihara kita melakukan itu untuk dharma. Dan sebisa mungkin bertahan aja. Tapi tentu saja wihara ataupun organisasi Buddhis harus mampu menciptakan tanah suci di wihara. Itu idealnya ibu bapak ya. Tapi harus ingat, pahami bahwa fakta dunia adalah samsara. Udah, selesai. Jadi kita akan bertahan. Oke. Selalu konsisten mendengar dan memikirkan dan memeditasikan Buddha Dharma. Kalau ada kondisi buruk yang tidak kita inginkan yang terjadi, kita baliknya ke Dharma. Yes, ini samsara. Ini duka. Duka ini juga terjadi karena siapa? Kita ikut ya bertanggung jawab untuk duka yang terjadi. Kita termasuk penyebabnya nggak? Yes. Kalau bukan karena kita, kalau bukan ada karma buruk yang berbuah, nggak mungkin kita yang ngalamin kan? Betul? Nah itu mesti dipahami. Itu sudah disebut dengan memeditasikan Buddha Dharma. Ya, mendukung dan mengembangkan pengertian Dharma Anda pasti. Think of the Dharma all the time. Sering kok, misalnya sebagai orang yang aktif di wihara lama ya, hampir 20 tahun lebih, biasa aktif. Orang udah maten ya. Maten, kalau Pak Darwis sudah dewan sesepuh. Oke, baik. Ini juga kesabaran dibutuhkan setiap hal. Ini ibu bapak pernah belajar sesuatu dan menyerah? Nah, pernah? Ya kadang kurang sabar sih. Bisa dua sih, nggak sabar atau memang nggak bakal bisa. Tapi saya selalu lihat adalah kalau orang cukup sabar mendapatkan sesuatu pasti. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas duka sejati samsara. Lihat dengan jelas kerugian, kemarahan dan manfaat besar kesabaran. Buddha pernah mengajarkan kalau kemarahan itu seperti api yang membakar seluruh hutan. Dan kita bisa merenungkan
Ngomong-ngomong, pernah ngamuk. Kalau udah ngamuk, pikiran kalah, apa yang ada di depan dibuang. Langsung mukanya berubah jadi gedruwo. Orang tua jadi takut, anak-anak nggak mau deket, temen. Lihat, begitu banyak. Seperti kita juga contohkan tadi, orangnya baik sih, tapi ya itu nggak sabar, susah gue ngadepin itu. Kerugiannya lebih banyak daripada lebih banyak kerugiannya daripada, kalau orang Islam bilang apa ya? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaat ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi nggak enak tahu. Kalau nggak keluar nih, itu nggak enak. Itu sebenarnya delusi. Biasanya kalau kita juga pernah ngalamin semua kemarahan yang kita keluarkan, betul, ketidaksabaran yang kita kalah, habis itu apa yang kita rasakan? Kita bahagia. Ya handphonenya hancur, ya kamarnya berantakan, ya dia sudah pergi meninggalkan aku. Karena di usia saya juga banyak teman-teman yang sudah kawin, sudah menikah. Saya ketemu 2 orang teman yang bercerai, perempuan. Ya wajar, karena saya kan deketinnya perempuan gitu ya. Laki. Ketika ditanya kenapa, biasanya mereka mampu bertahan di perkawinannya sampai satu titik, ininya udah main. Kalau cuma dimaki, pakai mulut masih bisa terima. Tapi kalau tangan udah bermain, udah selesai, finish, game over. Itu kita bisa merenungkan. Yang salah satu praktek Santi Paramita yang nyata yang bisa ibu lakukan, ini datang dari Bante Dinata. Ya, ada satu buku yang berjudul Ending Anger. Ibu harus baca, itu sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bukan Ending Anger, judulnya Anger. Kemarahan itu bestseller banget di Barat. Jadi di dalam sutta juga dikatakan, karena saya pernah terjemahin kalau tidak salah kalender Ekayana tahun lalu, kemarahan itu seperti orang memegang, kemarahan itu sama seperti orang memegang sebuah bola panas untuk dilemparkan ke orang lain. Yang kebakaran siapa duluan? Tangan kita sendiri. Nah, mengajarkan embrace your anger. Peluk kemarahan kamu. Gimana caranya peluk kemarahan? Kemarin ikut peace walk. KBI bikin peace walk ya, sama Bante Widya ya. Nah, itulah cara untuk memeluk kemarahan dengan sadar, dengan mindfulness. Tapi kok yang sering kejadian, marahnya udah lari duluan, boro-boro dipeluk. Artinya apa yang terjadi? Sudah keburu mekar keluar. Oke, itulah kenapa kita perlu latihan hidup. Apakah kemarahan menimbulkan duka atau suka? Membakar setiap orang yang dekat dengan kita. Membakar yang paling menyedihkan biasanya nih ya. Justru orang yang paling dekat itulah yang paling disakiti ya. Sama orang lain baik banget, tapi sama orang sendiri, nah, ya, oke, ibu-ibu, jam 5.04 kita rehat dulu sebentar, ya, itu sudah ada kasih sayang yang terwujud dalam bentuk pempek. Kita break dulu ya, silakan.